Baik, puji Tuhan, selamat kembali kita bertemu di Paulus Rahel Ministry. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema bagaimana menghadapi tahun baru yang penuh misteri. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, pada hari ini kami berdoa, jikalau kami dapat memasuki tahun yang baru, itu satu bukti pertolongan Tuhan, dan kami percaya bersama Tuhan kami mampu memasuki tahun baru, bahkan kami dapat lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, kita akan buka Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah itu geloranya. Selah. Nah saudara, firman Tuhan katakan kita gak perlu takut. Ya, walaupun gunung, walaupun laut bergelora, karena di situ ada Tuhan. Nah, banyak orang memasuki tahun baru dengan berbagai cara untuk merayakannya. Ada yang nginap di hotel mewah dengan makanan mewah, dengan fasilitas yang mewah. Ada juga yang beribadah di tutup tahun dan awal tahun. Jadi tutup tahun dan awal tahun bersama dengan Tuhan. Ada juga yang kumpul bareng-bareng dengan keluarganya, lalu makan bareng, lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk para jomblo, ada juga yang berkumpul bersama dengan teman-temannya, lalu bikin jagung bakar, ya ayam bakar dan sebagainya. Ada berbagai macam cara untuk merayakan tahun baru. Padahal ketika kita memasuki tahun baru, tidak ada sesuatu yang baru. Hari Senin sampai Minggu tetap 7 hari, 1 jam tetap 24 jam, ya 1 tahun tetap 365 hari, itu semua tidak ada yang beda. Ya, yang menjadi esensi adalah sikap kita di dalam memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Dengan situasi kondisi apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Karena kalau kita lihat kondisi saat ini, dunia semakin kacau, semakin mencekam. Bencana alam di mana-mana, virus corona tidak kunjung hilang, perekonomian ambruk, kecelakaan di darat, di laut dan di udara, kejahatan merajalela, pengangguran semakin banyak, perusahaan-perusahaan besar banyak yang kolaps, KDRT pun lebih banyak terjadi, perceraian, dan masih banyak permasalahan yang dihadapi. Lalu bagaimana kita menyikapi diri untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu hal tersebut menimpa hidup kita? Ya, pertama, bagaimana sikap kita menghadapi bila sewaktu-waktu ya bencana atau tragedi atau masalah menimpa kita di tahun 2022. Yang pertama, bagaimana sikap menghadapi kesukaran. Pengkhotbah 9 ayat 12 di situ dikatakan, kita tidak tahu kapan kesukaran datang kepada kita. Firman Tuhan katakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi di tahun yang baru kita tidak tahu ya berkat apa yang akan kita terima, kemalangan apa yang akan kita terima, atau penderitaan apa yang kita terima yang membuat kita syok. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kiat kita untuk menghadapi kesukaran yang tiba-tiba menghadang kita? Yang pertama, firman Tuhan katakan diam dan tenanglah. Yesaya 30 ayat 15b.
Di situ dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, kalau kita dalam keadaan panik, kalau kita dalam keadaan parah, kalau kita dalam keadaan emosi, jangan pernah ambil keputusan. Karena kalau dalam keadaan demikian, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak baik, keputusan yang diambil berdasarkan karena emosi. Ya, akhirnya kita terjebak dalam keputusan tersebut. Nah, kalau orang panik seperti ibaratnya orang yang terjebak dalam lumpur. Ketika dia semakin panik, dia semakin bergerak, dia akan masuk tenggelam dalam lumpur tersebut. Tapi ketika dia dalam keadaan tenang, lalu dia fokus, dia tenang setenang mungkin, maka tubuh itu lama-lama akan mengambang di atas lumpur. Nah, demikian pula hidup kita. Ketika kita dalam menghadapi badai gelombang kehidupan, kita perlu duduk diam dan tenang di bawah kaki Tuhan. Ya, kita perlu duduk tenang dan diam di bawah kaki Tuhan, karena ketika kita duduk tenang, Tuhan kasih pencerahan, lalu ada jalan keluar yang terbaik. Ya, jadi kiat menghadapi kesukaran, diam dan tenanglah. Dan kiat yang kedua, menerima undangan Yesus sebagai jawaban hidup. Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kiat menghadapi kesukaran adalah menerima undangan. Ya, ada sekolah minggu nyanyian demikian. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu. Nah, saudara, kalau saudara lihat gambar Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu, saudara perhatikan dah, tidak ada grendel pintunya. Artinya pintu itu tidak bisa dibuka oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena nggak ada gagang pintunya. Jadi yang bisa membuka pintu apa? Pintu siapa? Pintu hati kita yang bisa kita buka, yaitu kita sendiri. Supaya Yesus masuk ke dalam hati kita, melakukan mujizat dalam hidup kita. Undang Yesus masuk dalam hati kita, undang Yesus sebagai tuan rumah atas hidup kita, dan undang Yesus sebagai penolong dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kiat kita menghadapi kesukaran, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah ada di mana-mana, siap untuk memberikan pertolongan. Nah, saya baca dalam satu kisah nyata luar biasa, ada sebuah pabrik dengan mempunyai karyawan 1.100 orang. Tiba-tiba pabrik itu tiba-tiba karena ada gempa, pabrik itu akhirnya roboh semua. Dan semua karyawan teruruk. Pabrik itu ambles, semua orang teruruk. Lalu Tuhan kasih hikmat kepada tim SWAT, kepada tim penyelamat, ya, di setiap lubang tolong jatuhkan botol-botol air minum yang banyak. Supaya kalau ada orang yang selamat, orang itu bisa meminum air. Itu cara Tuhan untuk menolong. Ada seorang anak gadis usianya 19 tahun. Dia bawa bekal makan dan 4 keping biskuit. Dia terjebak, teruruk selama 16 hari di dalam puing-puing. Jadi bekal dan nasi dan 4 keping biskuit itu dia makan sedikit-dikit selama 16 hari. Dan untuk dia dapat bertahan hidup, ya, dia ambil botol-botol yang dijatuhkan oleh tim penyelamat. Jadi dia minum dan 16 hari dia bisa bertahan, dan akhirnya 16 hari dia bisa keluar dan tetap hidup sampai sekarang. Cara Tuhan itu luar biasa untuk menolong hidup kita.
Tuhan akan bisa kirim hikmat kepada orang lain untuk menolong hidup kita. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong hidup kita. Jangan bimbang, jangan susah, ingatlah Yesus yang akan menolong kita di tahun 2022. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami tidak takut, kami tidak gentar memasuki tahun yang baru. Karena kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu siap memberikan pertolongan dan memberikan jawaban atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.